Cek, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman semuanya? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, apa kabar dan selamat datang dalam acara webinar series episode 7 spesial Launching Bimbel ABC, Facing Future Challenge Learning Strategies for a Changing World. Wah, selamat datang semuanya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ngindana Hisulfa atau teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Ais. Saya di sini akan memandu jalannya acara webinar series kali ini. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan tata tertib webinar series episode 7 Caraku Akademi. Teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik ya. Untuk yang pertama, peserta menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli pada identitas Zoom dengan format nama underscore instansi. Silahkan untuk teman-teman yang belum diubah terkait identitas di Zoom bisa diubah ya, nama lalu instansi. Untuk selanjutnya, peserta diharapkan on-cam selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baik, untuk teman-teman yang belum on-cam, saya persilahkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang memang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta dilarang membuat kegaduhan dan diharapkan menjaga situasi yang kondusif selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, yang kelima, peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali mendapatkan izin dari moderator pada sesi tanya-jawab. Yang keenam, peserta diharapkan tetap berada di dalam Zoom meeting sampai acara berakhir. Dan yang ketujuh, ada sistematika sesi sharing tanya-jawab. Untuk yang pertanya, untuk yang pertama, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya dengan raise hand dan menunggu persetujuan dari moderator terlebih dahulu. Yang kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan untuk peraturan yang terakhir adalah peserta wajib mengisi link presensi di akhir sesi acara dengan nama lengkap. Baik, untuk tata tertib webinar series episode 7 Caraku Akademi, saya ulang kembali. Untuk yang pertama, peserta menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Semua peserta diwajibkan menggunakan nama asli pada identitas Zoom dengan format nama, lalu instansi. Untuk teman-teman yang belum diubah nama Zoom-nya, diharapkan bisa diubah terlebih dahulu nama Zoom-nya dengan nama teman-teman semuanya, lalu instansi. Selanjutnya, peserta diharapkan on-cam selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk teman-teman yang belum on-cam, silahkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang memang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta dilarang membuat kegaduhan dan diharapkan menjaga situasi yang kondusif selama kegiatan berlangsung. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali mendapat izin dari moderator pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya, peserta diharapkan tetap berada di dalam Zoom meeting sampai acara berakhir. Dan yang ketujuh, ada sistematika sesi sharing tanya jawab, yakni ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya dengan raise hand dan menunggu persetujuan moderator. Lalu, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi link presensi di akhir sesi acara dengan nama lengkap. Baik, untuk teman-teman silahkan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Silahkan yang belum on cam untuk bisa on cam dan teman-teman yang belum mengganti nama Zoom bisa mengganti nama Zoom terlebih dahulu. Sebentar lagi kita akan mulai untuk sesi webinar
series episode 7 spesial launching bimbel ABC Caraku Academy. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman yang mengikuti webinar series episode 7 spesial launching Bimbel ABC dari Caraku Academy. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke sesi pembukaan, yakni terkait menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman semuanya bisa untuk on-mute terlebih dahulu dan bisa on-cam bagi yang belum on-cam. Untuk sesi selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dengan adanya menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol persatuan, kebangsaan, dan cinta tanah air, dengan ini kita menyatakan komitmen untuk menjaga dan membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer kepada Kak Aldiansyah, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ponder Caraku Academy, Kak Solikuniam. Yang terhormat para narasumber atau pemateri yang saya banggakan yang nantinya akan mengisi acara pada webinar 107 Caraku Academy, serta para peserta yang hadir pada acara kali ini yang saya banggakan dan juga saya apresiasi. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di virtual Zoom karena ada beberapa kegiatan yang bentrok dengan kegiatan hari ini dan saya hanya bisa merekod apa yang saya sampaikan kepada kalian. Saya selaku Project Officer merasa bangga atas terselenggaranya acara ini karena nantinya akan memberikan sebuah insight dan juga wawasan mengenai jalur masuk perguruan tinggi nasional dengan beberapa jalur, yaitu jalur SNBP, SNBT, UTBK, dan juga jalur mandiri yang nantinya para narasumber yang ahli di bidang tersebut akan menyampaikan sekaligus berbagi pengalaman kepada kalian. Tetap semangat, tidak banyak yang saya sampaikan, pokoknya ikuti acara dari awal hingga akhir, dan ketika ada suatu pertanyaan yang memenak di pikiran kalian, silakan tanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Terima kasih, saya Aldiansa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aldiansa selaku Project Officer dari webinar series episode 7 Caraku Academy. Untuk selanjutnya, teman-teman semuanya, kita memasuki sesi inti, yakni sesi pematerian. Namun sebelum kita masuk sesi pematerian, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk bisa on cam dan sudah mulai menyiapkan untuk alat tulisnya. Apa yang nantinya Oke, apa yang nantinya teman-teman perlu catat, jangan lupa dicatat, dan apa yang nanti teman-teman ingin tanyakan, jangan lupa nanti ditanyakan kepada narasumbernya, karena teman-teman sedang berada di sesi yang sangat penting. Yang pertama, yakni kita akan belajar terkait masuk dengan jalur SNBP. Wah, seperti apa sih SNBP itu, dan eh, tips and triknya itu harusnya seperti apa untuk bisa berhasil di jalur itu. Nah, untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita, beliau Kak Atika Syahira. Kak Atika Syahira ini merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Sebelumnya, Kak Atika ini bersekolah di SMA Negeri 19 Bekasi, jurusan Ilmu Pendidikan Sosial. Selanjutnya, Kak Atika ini juga banyak meraih prestasi. Salah satunya adalah prestasi juara satu cerpen tingkat nasional tahun 2024 pada 23 Januari dan juara satu cerpen tingkat nasional 12 Februari 2024. Teman-teman bisa mencatat kontak person dari Kak Atika yakni di 088101222197 dan untuk alamat emailnya ada di atikah-2 syahira9@gmail.com. Langsung saja, apakah Kak Atika sudah ada di sini? Selamat pagi Kak Atika. Halo Kak Ais, selamat pagi. Kak Atika. Semoga Kak Atika masih dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat ya Kak, karena teman-teman di sini pasti tentunya sudah ingin sekali nih mendengarkan Kak Atika bagaimana tips and triknya terkait SNBP. Untuk itu langsung saja Kak Atika, forum ini dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Eh, Pagi. di sini saya akan membagikan tips persiapan masuk SNBP. Oke, next Kak. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Atika Syahira, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari kampus Bumi Siliwangi di Bandung. Prodi saya Bahasa dan Sastra Indonesia SNBP 2024. Di sini masuk ke pematerian hari ini. Bagaimana nih cara mengenali dan menggali potensi diri? Yang pertama itu ada kenali minat dan bakat. Nah, kalian udah tahu belum nih, minat dan bakat itu berbeda. Minat itu tentang ketertarikan akan suatu teman-teman, dan bakat itu apa yang kalian udah punya, udah miliki gitu. Yang kedua ada bertahan dalam berkomitmen mengembangkan potensi diri. Di sini biasanya teman-teman itu udah tahu nih tujuan dan arah mau kemana prodinya dan universitasnya, tapi teman-teman lupa kalau misalnya kalian itu tidak mengembangkan potensi tersebut, jadi harus mengembangkan potensi diri. Contohnya itu misalnya kalian kayak aku nih, aku itu di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kan, otomatis nilai yang aku tingkatkan atau aku kembangin itu di bagian bahasa, terutama itu yang pelajaran bahasa dan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu perlunya kesadaran diri. Nah, seringkali nih, terutama SNBP itu kan
dilihat dari segi alumni, dari segi sekolah, akreditasi sekolah, dan juga prestasi yang teman-teman punya. Dari pengalaman aku dan teman-teman aku ya yang mau masuk SNBP, ada nih yang salah strategi, yaitu misal kalian itu dapat peringkat siswa eligible-nya bagus nih, tapi kalian nggak nge-research dari segi alumni, akreditasi ke sekolah kalian, dan juga prestasi yang kalian punya, otomatis peluang dari SNBP itu sedikit teman-teman, karena SNBP itu salah satunya itu peluang yang paling banyaknya itu dari segi alumni. Kayak misalnya contohnya, aku masuk di Universitas Pendidikan Indonesia, harus mencari tahu nih, dari segi alumni banyak nggak yang masuk di Universitas Pendidikan Indonesia. Terus dari segi akreditasi sekolah juga. Waktu itu aku angkatan pertama kebetulan yang akreditasi sekolahnya itu udah A. Sebelumnya itu angkatan sebelum aku akreditasinya itu B, otomatis kan peluangnya itu kan lebih banyak di akreditasi A ya teman-teman. Jadi perlu nge-research lagi, dan kalau bisa sih punya prestasi ya, sertifikat gitu, karena itu mempengaruhi peluang buat lolos SNBP juga teman-teman, karena ya karena jalur SNBP ya prestasi gitu. Terus kesadaran diri yang terpenting itu, misal akreditasi sekolah kalian itu B atau C gitu. Tapi kalian maunya itu di UI dan alumninya itu misalnya masih sedikit. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi biar bisa banyak peluangnya. Terus yang keempat ada jangan fokus pada satu tujuan. Nah, misalnya kalian itu fokus di satu prodi, di satu universitas, otomatis kalian cuma punya satu planning kan. Nah, sedangkan di SNBP, aku saranin itu punya plan itu banyak, guys. Jadi kayak aku bahkan bikin plan A sampai Z. Aku nggak fokus buat SNBP doang, tapi aku juga fokus ke belajar SNBT. Terus juga aku udah persiapin buat kalau misalnya aku nggak terima SNBP dan SNBT, itu pastinya kan mau nggak mau jalur mandiri ya. Kalau aku udah persiapin itu, udah benar-benar nge-research dan buat banyak planning banyak, karena ya kita jangan berfokus pada satu tujuan aja. Terus prodi juga kalian harus nge-searching kayak akreditasinya apa, terus universitasnya juga sama, yang mana gitu. Terus oke, next Kak. Tahapan jalur masuk SNBP itu yang pertama ada pengumuman kuota sekolah. Nah, pengumuman kuota sekolah ini akreditasi guys, akreditasi misalnya akreditasi ke sekolah kalian itu A. Aku waktu itu akreditasinya baru A, dan itu kalau nggak salah tahun ini 40% kuotanya, kuota sekolahnya. Terus ada penentuan siswa eligible. Bagi yang belum tahu penentuan siswa eligible itu kayak gimana, jadi nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu tuh digabungin. Terus ada nilai rata-ratanya gitu kan yang didata dari sekolah. Nah, itu di satu sekolah, satu angkatan kalian, dari berbagai kelas, itu diperingkatin. Jadi, entah dari 1 sampai berapa ya waktu itu aku. Tapi aku waktu itu diperingkatin semua siswanya. Tapi yang masuk siswa eligible itu sebenarnya tuh yang memenuhi kuota sekolah itu. Jadi misalnya aku kuota sekolahnya 40%. Nah, otomatis siswa yang masuk eligible itu dari peringkat 1 siswa eligible sampai ke 60. Itu aku ya yang IPS. Terus yang IPA-nya juga sama, dari peringkat 1 sampai 60. Nah, itu masuk ke daftar kuota sekolah. Terus yang ketiga ada pengisian PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Di situ kan kalian udah dapat nih pengumuman siswa eligible masuk atau enggaknya. Otomatis itu masih ada waktu sekitar berapa minggu ya, kalau nggak salah 2 mingguan kalau di sekolahku, buat lapor ngedata gitu ke sekolah, ke guru BK. Di situ didata kalian mau masuk prodi apa, universitas apa. Harusnya itu udah ditentuin ya, jangan pas PDSS, aduh masih bingung nih aku mau prodi apa ya, terus baru nge-searching, baru nge-research gitu tentang prodi dan universitas yang kalian mau. Itu jangan ya, jadinya
kalian malah di situ tuh mendadak dan gak sesuai minat dan bakat kalian gitu loh. Jadi sebisa mungkin udah dari jauh-jauh hari kalian udah harus menentukan uh, prodi dan universitas yang kalian mau. Terus ada yang keempat, pendaftaran akun SNBP. Nah, itu ketika kalian daftar di akun SNBP itu, FYI salah satu kolom untuk pengisian di SNBP itu ada kolom prestasi dan portofolio. Di SNBP itu ada mencantumkan sertifikat prestasi yang kalian miliki, maksimal itu 3 ya, minimal 1. Itu kalau punya, kalau nggak punya nggak usah diisi. Terus nggak semuanya juga portofolio itu dari semua jurusan itu kan, beberapa doang ada yang memakai portofolio. Contoh prodi yang pakai portofolio itu kayak seni tari, terus musik, dan juga kalau misalnya mencantumkan portofolio, sebisa mungkin itu punya prestasi, mencantumkan sertifikat kalian, karena sertifikat di dalam pendaftaran SNBP ini perannya tuh cukup penting karena supaya kalian mendapat peluang yang lebih banyak. Selanjutnya ada seleksi PTN. Nah, sehabis kalian daftar itu kan ada seleksinya kan. Nah, itu ya udah kalian uh, sebisa mungkin ya sambil belajar buat persiapan UTBK terutama, buat mungkin planning yang lain kalau misalnya baru punya planning yang SNBP gitu. Terus 6, pengumuman hasil. Ketika kalian udah seleksi, pastinya ada pengumuman hasilnya kan. Nah, di situ nanti akan ada hasil dari SNBP keterima atau tidaknya. Oke, Kak, lanjut. Nah, pengalaman dari aku itu salah satunya pas masuk SNBP itu harus mempertahankan nilai dari kelas 10 sampai 12. Dan itu dari semester 1 sampai semester 5. Soalnya kan kalau SMA ada sampai semester 6 ya. Semester satunya itu yang terakhir kalau nggak salah ujian praktek tuh. Itu nggak masuk ke dalam rapot buat SNBP. Dan minimal harusnya ya kalian itu nilainya harus stabil. Stabil dalam arti tidak boleh turun walaupun nilai kalian tuh cuma selisih 1 kah turunnya gitu. Itu nggak bisa ya. Maksudnya susah gitu buat peluang lebih banyaknya di SNBP. Karena di SNBP sendiri memang setahu aku itu harus naik atau enggak memang sama rata sama nilai yang semester sebelumnya gitu. Jadi harus banget untuk pertahanin nilai, belajar yang rajin juga biar nilainya enggak turun. Terus selanjutnya Kak, nah di SNBP sendiri aku punya hambatan nih. Yang pertama itu awal-awalnya aku nggak susah memanajemen waktu. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ikut organisasi, eskul-eskul, mungkin ada ya beberapa. Cuma waktu itu aku nggak ikut organisasi apa-apa dan nggak ikut eskul apa-apa pun, aku waktu itu susah manajemen waktu yang baik. Dari mulai ngerjain tugas, terus belum lagi kelas 12 ini kan akhir semester itu ada ujian praktek ya, otomatis susah nih buat membagi waktu, gimana nih buat bimbel, gimana buat tugas, gimana buat misalnya ada presentasi kelompok gitu. Terus ada lagi yang beberapa dari teman aku itu ketidaksesuaian jurusan dengan minat. Jadi misalnya jurusan yang dia mau itu, sorry, maaf, misalnya jurusan temen aku ini IPS, tapi dia malah maunya ke arsitek. Itu kan nggak sesuai ya, nggak sejalur. Nah, itu bisa jadi kesalahan yang fatal dalam SNBP karena misal kalian dari IPS, masa tiba-tiba mau belok ke misalnya IPA gitu, jurusan IPA atau jurusan kayak teknik, arsitek gitu kan nggak bisa ya kalau dari IPS ke IPA. Nah, itu bisa jadi juga hambatan yang dialami dalam SNBP. Oke, Kak, selanjutnya.
Nah, strategi yang diterapkan itu yang pertama memahami aturan saat mendaftar SNBP. Beberapa aturan di SNBP kan ada kayak mulai dari foto, data-data siswa gitu kan. Nah, yang pas PDSS itu kan pengisian prodi dan universitas kan. Nah, berarti kalian pas ngisi SNBP-nya itu, pas mendaftar SNBP, harus sesuai dengan PDSS yang sebelumnya didata dari sekolahan. Jadi, misalnya kalian prodi sastra, jurusan sastra dan universitasnya apa. Nah, itu juga harus sama di saat mendaftar di SNBP. Nggak boleh beda karena pastinya data kalian nanti nggak ada di pas mendaftar itu gitu. Kayak mulai dari nomor induk siswa gitu dan lain-lain. Yang kedua itu ada analisis nilai raport. Kalian harus bikin rekapan nilai sendiri ya, kayak membandingkan dari semester 1 sampai semester 5. Kalian hitung rata-ratanya sendiri dan membandingkan, oh ini misalnya nilai saya segini, otomatis saya cocoknya di jurusan ini gitu. Dan di universitas yang saya mau gitu. Jangan sampai kalian belum analisis rapot, jadi nggak ada bayangan tentang nilai di prodi ini berapa, di universitas ini berapa, tapi kalian nggak tahu kayak nggak bisa membandingkan gitu nilai dan dengan prodi dan universitas yang kalian mau. Terus yang ketiga itu cari prestasi yang terakreditasi dan mendapatkan sertifikat. Sebelumnya aku juga gak punya sertifikat apa-apa ya untuk masuk di SNBP, dan itu pun sebelum pengumuman siswa eligible aku benar-benar mau mencari tahu dan mencari informasi lomba-lomba gitu di Instagram terutama buat ikutin lomba-lomba. Aku kan emang maunya di bahasa dan sastra Indonesia, otomatis lomba yang aku ikutin itu harus di bidang sastra. Dan itu pun apa ya, pas sehabis pengumuman siswa eligible sebelum pengumuman siswa eligible aku dapat satu sertifikat. Nah, aku kan belum puas kan karena nilaiku itu pas-pasan sama uh, analisis rapot yang sebelumnya aku analisis gitu. Jadi aku habis siswa eligible belum puas nih, aku ikut lomba lagi karena emang maksimal itu kan 3 ya. Jadi aku nyantumin sertifikat di SNBP itu 2. Aku ikut lomba lagi sebelum pendaftaran SNBP banget dan alhamdulillah juga juara. Dan aku cantumin pas daftar uh, di SNBP itu, di link pendaftaran SNBP. Karena menurut aku prestasi itu, sertifikat yang dicantumin itu lumayan berpengaruh dan punya peluang yang lebih besar gitu. Soalnya kalau misalnya kalian punya nilai pas-pasan gitu, terus maunya masuk di universitas yang memang bagus gitu. Tapi kalian nggak punya sertifikat misalnya, tapi nilai kalian bagus, nggak punya sertifikat pas masuk SNBP. Nah, itu bisa jadi peluangnya tuh kecil gitu. Ada misalnya teman kalian punya sertifikat, terus nilai gede, itu kan peluangnya lebih besaran teman kalian dong. Berarti kalian juga harus punya sertifikat di SNBP itu karena supaya peluang kalian tuh lebih besar, lebih banyak gitu. Oke, Kak, lanjut. Oke, ini yang mau kontak aku ya, nomor telepon sama Instagram boleh mutual. Terus juga yang mau nanya-nanya di WA juga boleh. Udah Kak, next. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa sekali pematerian dari Kak Atika ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah strategi ya. Sudah mulai nih ancang-ancang strateginya mau seperti apa, terusan jangan sampai salah memilih jurusan, terutama universitas juga jangan sampai salah memilih. Selalu utamakan kita cari-cari gitu ya. Kita cari-cari, harus harus tahu gitu ya terkait nilai dan lain sebagainya. Teman-teman benar-benar harus mulai nih dari sekarang, jangan sampai kalah start. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya untuk yang mau bertanya,
Tahan dulu, karena kita akan menyelesaikan terkait narasumber-narasumber berikutnya. Nanti sesi pertanyaan ada di akhir ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan disimpan terlebih dahulu dan tetap ada di room chat sampai akhir nanti agar bisa menanyakan apa yang kalian ingin tanyakan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk materi selanjutnya yakni terkait tadi udah SNBP. Sekarang kita akan belajar dari jalur SNBT UTBK. Nah, untuk pematerian kali ini akan dibawakan oleh Kak Efran Sandi Fradana. Kak Efran ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Lampung, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2024 hingga sekarang. Kak Efran juga aktif di keanggotaan Pramuka Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran tahun 2020 hingga 2023. Kak Efran juga aktif di kelompok ilmiah remaja MAN 1 Pesawaran tahun 2020 hingga 2023. Tentu saja Kak Efran ini memiliki banyak prestasi nih teman-teman, ada medali perak bidang matematika pada kompetisi nasional matematika IPA tingkat nasional, medali perunggu bidang matematika pada Indonesia Olympiad of Science tingkat nasional, medali perunggu bidang matematika pada Superstar Science Olympiad tingkat nasional, medali perunggu bidang matematika pada kompetisi madrasah online tingkat nasional, ranking 66 bidang matematika pada ASEAN Student Science Olympiad tahun 2021 tingkat ASEAN. Juara 1 bidang matematika pada kompetisi sains nasional tingkat Kabupaten Pesawaran. Juara 3 bidang matematika pada kompetisi sains madrasah tingkat Kabupaten Pesawaran. Dan tim karya tulis ilmiah pada ajang Madrasah Young Research Supercamp tahun 2021. Untuk kontak beliau, Kak Efran ada di 0821 828 79972. Beliau ada di email efransandi122@gmail.com. Langsung saja kita sambut Kak Efran Sandi. Halo Kak Efran, selamat pagi. Pagi, Kak. Oke, langsung saja nih Kak. Untuk teman-teman silahkan disimak dengan baik pemateri kedua kita, Kak Efran Sandi Fradana yang akan membawakan materi terkait SNBT UTBK. Silahkan Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips and tricks untuk persiapan SNBT. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Efran Sandi Pradana, lahir di lahir tanggal 23 Juli 2005, asal saya nomaden, yaitu pindah-pindah, Kak. Nah, sebelumnya saya tinggal di Tangerang. Nah, dan sekarang saya harus tinggal di Lampung, yaitu di Raja Basa, Bandar Lampung. Saya dari Universitas Lampung, jurusan akuntansi. Next, Kak. Nah, yang pertama itu adalah sebelum SNBT itu kita harus menentukan jurusan dan universitas. Nah, dengan cara apa? Yaitu boleh next, Kak. Nah, yang pertama itu kita harus mengenali nih minat dan bakat kita. Nah, sebelumnya apa sih minat itu dan apa sih bakat itu ya? Yaitu minat itu adalah ketertarikan kita pada sesuatu. Biasanya kita menjalankan aktivitas atau kegiatan itu kita suka atau mungkin dalam bidang pelajaran itu kita kalau misalnya ngerjain atau apa itu kita itu happy loh, kita itu senang loh. Nah, kemudian itu ada bakat. Nah, bakat itu biasanya adalah potensi diri ya, dari bawaan dari lahir. Nah, bakat itu nggak bisa berubah-ubah, kita itu hanya bisa untuk mengembangkannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada self discover minat dan bakat, yaitu adalah penemuan minat dan bakat. Nah, biasanya itu kita bisa nemuin minat dan bakat itu dengan tes minat dan bakat, kemudian itu adalah menanyakan kepada orang-orang terdekat kita ya, seperti orang tua, guru, atau teman dekat kita. Nah, biasanya itu mereka itu tahu kayak kita itu kegiatan sehari-harinya atau sesuatu yang kita minati itu biasanya mereka tahu karena sehari-harinya kan berdekatan dengan kita ya. Nah, kemudian yang ketiga itu juga kita bisa
mencari pengalaman baru. Nah, dengan mencari pengalaman itu biasanya kita bisa menemui nih minat kita itu apa dan bakat kita itu apa. Nah, kemudian yang ketiga itu kenapa sih kita itu perlu mengetahui minat dan bakat? Karena ini sangat penting untuk memilih prodi prodi kita ke depannya kan. Kan kita nggak mau kan prodi yang kita pilih itu salah dengan apa tidak sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadinya kan kita menjalani kuliah ini kan nggak sebentar ya, yaitu adalah sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahunan. Jadi kita itu harus sesuai nih prodi yang kita pilih dengan minat dan bakat kita, supaya kita juga ngejalaninnya dengan enak kan, karena sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, kemudian next Kak. Nah, kemudian juga bisa dengan riset prodi dan universitas. Nah, yang pertama itu dengan searching ya mengenai prodi yang diinginkan seperti passing grade dan mata kuliah. Nah, karena kita ini adalah SNBT, jadi kita itu harus tahu nih passing grade dari prodi yang kita inginkan. Kenapa sih kita harus tahu passing grade? Karena itu untuk menjadi target belajar kita. Kayak misalnya kalian ingin masuk jurusan matematika murni nih di Universitas Indonesia. Nah, passing grade tahun kemarin itu lulusan terendahnya nilai UTBK-nya itu adalah sekitar 750 misalnya. Nah, jadi persiapan kita gimana caranya kita itu belajar untuk mencapai nilai 750. Bahkan kalau bisa kita lebih kayak 770 target kita supaya kita bisa aman saat memilih jurusan matematika murni tersebut. Nah, yang kedua terus mata kuliah. Nah, kita harus tahu nih mata kuliah dari prodi yang kita inginkan. Kenapa sih kok kita harus tahu? Karena mata kuliah itu sangat penting ya. Karena itu sehari-hari kita belajar di kuliah itu mata kuliah apa aja, kita suka apa enggak. Jangan nyampe kita udah milih prodi itu ada mata kuliah yang nggak kita sukain. Jadi kan saat kita belajar kuliah, mata kuliah yang tidak suka itu menjadi hambatan kita saat belajar. Jadi jangan sampai kita udah memilih prodi tersebut, tapi mata kuliahnya tidak kita sukai. Nah, kemudian kita juga harus membuat list kelebihan dan kekurangan dari prodi tersebut. Nah, kita harus mempunyai kayak banyak pilihan prodi-prodi. Kita harus bikin listnya nih, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, jadi kita harus tahu kelebihan dan kekurangan prodi tersebut. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan prodi dan karir yang dituju. Jadi, sebelum memilih prodi juga kita udah ada kayak gambaran atau target karir ke depannya nih. Kita setelah kuliah ini mau jadi apa sih? Nah, kayak misalnya mau jadi dosen. Nah, dosen apa? Dosen matematika. Berarti kan kita memilih prodinya kayak matematika murni. Jadi harus sesuai nih karir yang dituju dengan prodi yang kita pilih. Nah, kemudian next Kak. Nah, kemudian apa sih UTBK SNBT itu? Nah, jadi UTBK SNBT itu yaitu seleksi nasional yang diadakan oleh Kemendikbud untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia dengan sistem ujian tertulis berbasis komputer. Boleh next Kak? Nah, di sini ini tahapan SNBT 2025 ya. Nah, sebenarnya belum keluar nih yang 2025. Jadi kakak, aku pakai yang pada tahun 2024. Nah, yang pertama itu kita registrasi dulu akun SNPMB. Nah, setelah registrasi kita login ya ke portal SNPMB. Nah, setelah itu ntar ada menu pendaftaran untuk UTBK SNBT. Nah, udah kita pilih UTBK SNBT, ntar kita disuruh mengisi mengisi dan melengkapi biodata. Nah, setelah itu mengunggah pas foto berwarna terbaru. Nah, setelah itu kita baru memilih program studi nih, program studi yang kita inginkan. Nah, biasanya ada program studi yang harus mengunggah portofolio seperti kayak seni dan olahraga itu wajib untuk mengunggah portofolio. Tapi selain itu tidak mengunggah portofolio. Setelah habis mengunggah portofolio, kita memilih pusat UTBK. Biasanya kalau tahun kemarin itu 74 pusat UTBK di seluruh provinsi ya. Biasanya ada di universitas-universitas negeri. Nah, kemudian membayar UTBK bagi peserta non-KIP. Nah, untuk peserta non-KIP itu wajib membayar UTBK, tetapi kalau peserta yang sudah KIP, biasanya sebelum registrasi akun SNPMB, itu ada registrasi untuk peserta non-KIP, ada akun KIP itu. Jadi ntar saat registrasi akun SNPMB, dia sudah
sudah apa namanya sudah connect ke akun KIP-nya. Jadi biaya untuk UTBK-nya itu biasanya gratis. Setelah membayar bisa mengunduh kartu peserta UTBK dan ujian pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi tanggal ujian itu kita tidak bisa milih ya. Jadi sesuai dengan nomor antri atau siapa cepat yang daftar biasanya itu dapat duluan kayak gitu sih. Nah, boleh next Kak. Nah, untuk materi SNBT itu ada 7 subtes nih. Yang pertama itu ada kemampuan penalaran umum. Nah, kalau tahun kemarin itu 30 soal, 30 menit. Nah, penalaran umum itu kayak biasa ya, kayak seputar ya bahasa-bahasa Indonesia atau ada matematikanya juga sedikit sih. Nah, kemudian yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman umum. 20 soal, 15 menit. Yang ketiga ada kemampuan memahami baca dan menulis. 20 soal, 25 menit. Seperti kayak tanda baca, kemudian ya bahasa Indonesia dasar lah kayak pelajaran SD dan SMP. Kemudian yang keempat itu ada pengetahuan kuantitatif 20 soal 20 menit. Nah, pengetahuan kuantitatif ini biasanya kayak matematika, tapi matematikanya ini nggak terlalu yang rumit ya, kayak dasar-dasar. Kayak ya kebanyakan sih emang di pelajaran SMP banyak keluar di pengetahuan kuantitatif. Kemudian yang kelima ini literasi dalam bahasa Indonesia, 30 soal 45 menit. Yang keenam literasi dalam bahasa Inggris, 20 soal 30 menit. Dan yang ketujuh itu pengetahuan matematika. Nah, yang pengetahuan matematika ini lumayan lumayan sedikit rumit ya, karena dia emang perlu penjabaran dari matematika. Jadi dia lumayan membutuhkan waktu dan ya lumayan ribet lah kalau di pengetahuan matematika ini. Nah, boleh next Kak. Nah, di tahun kemarin itu beda pemilihan program studinya untuk di tahun 2024. Sebelumnya itu pemilihan program studi itu cuma hanya bisa memilih 2 program studi sampai 2023 itu. Tapi di 2024 ini kita dikasih kebebasan untuk memilih 4 program studi. Nah, 2 program studi sarjana dan 2 program studi vokasi. Jadi kalian bebas, bisa kayak memilih misalnya memilih 1 program studi nih. Nah, bisa memilih sarjana doang, bisa memilih vokasi doang atau diploma ya vokasi itu. Nah, kemudian kalau memilih 2 program studi nih, bisa memilih semuanya sarjana, bisa memilih duanya diploma juga bisa. Kemudian kalau 3 program studi, nah kalau 3 program studi ini bisa memilih dua 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 sarjana, 1 diploma atau 2 diploma, 1 sarjana. Kemudian yang kalau misalnya untuk kitanya memilih 4 program studi, nah itu diwajibin 2 sarjana, dua vokasi. Jadi nggak bisa memilih empat-empatnya sarjana atau empat-empatnya vokasi ya. Jadi kalau empat empat program studi itu wajib 2 sarjana dan 2 vokasi. Boleh next Kak. Nah, kemudian masuk ke strategi belajar UTBK SNBT. Nah, yang pertama itu apa sih belajar efektif itu? Nah, belajar efektif itu yaitu adalah proses belajar dengan jadwal yang teratur, tanpa dengan waktu yang banyak atau lama, tetapi menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, jadi kalau kakak pas itu belajarnya nggak perlu yang muluk-muluk kayak misalnya dari pagi sampai sore nih, nggak perlu. Jadi kita harus harus apa namanya bikin jadwal belajar. Makanya di situ ada tips and tricksnya kan. Nah, yang pertama itu kenali dirimu. Nah, apa sih kenali dirimu? Yang dimaksud dikenali dirimu di sini itu kita harus tahu diri apa namanya cara belajar diri kita. Kadang kan ada orang yang belajarnya dengan cara kayak nulis materi, nih ngerangkum, terus baca. Nah, ada juga orang yang cuman hanya nonton video nih di YouTube, tapi dia bisa masuk apa namanya lebih masuk kan kalau nonton video itu. Nah, kalian harus tahu nih, kalian tipe belajar yang mana, kayak apa namanya nyari materi dulu terus dibaca atau hanya nonton video. Nah, jadi kalian tuh harus tahu supaya lebih mudah dalam proses belajar. Nah, yang kedua itu buat jadwal belajar. Nah, kenapa sih buat buat jadwal belajar ini wajib banget? Karena kan biasanya kelas 12 itu kan padat kan. Belum lagi tugas, terus ntar habis tugas ada UAS, belum lagi ujian-ujian sekolah kan. Nah, makanya kita harus buat jadwal belajar kayak minimal ya apa namanya?
tiap hari itu sisihkanlah waktu untuk belajar UTBK, kayak misalnya setengah jam, nggak perlu yang lama-lama lah, kayak setengah jam aja udah cukup kok. Yang penting kita ada jadwal belajar. Nah, kemudian yang ketiga itu mempunyai target belajar. Nah, target belajar ini wajib banget ya kalau menurut aku. Kenapa kita harus mempunyai target belajar? Karena kalau nggak ada target belajar itu biasanya kita terlalu enak, terlalu nyantai, kayak udahlah nanti dulu, nanti dulu. Tapi kan kalau mempunyai target belajar nih, kayak misalnya seminggu ini, kita kan tadi ada beberapa subtes tuh. Nah, kayak minggu ini kita fokus di misalnya di bahasa Indonesia nih. Jadi dalam waktu seminggu ini kita harus punya target belajar. Kayak pelajaran bahasa Indonesia itu harus nyampe materi apa. Nah, kita harus wajib itu harus punya supaya dalam waktu seminggu itu kita bisa nyicil. Kayak hari ini kita belajar materi yang ini, materi ini. Jadi dalam waktu seminggu itu kita berhasil menyelesaikan target belajar kita. Nah, kemudian yang keempat, kita perbanyak latihan soal atau dengan tryout UTBK. Kenapa sih kayak TO UTBK itu sangat penting? Karena ya dari TO itu kita bisa tahu, bisa ngukur kemampuan kita belajar itu, proses belajar itu udah nyampe mana. Makanya kita wajib ngikutin tryout UTBK. Nah, kemudian yang kelima, lakukan evaluasi belajar secara rutin. Kenapa sih kita harus evaluasi belajar secara rutin? Karena itu gimana ya, sangat penting banget. Kalau kita nggak evaluasi itu, jadi kita nggak tahu apa kekurangan kita selama belajar. Kalau kita kayak evaluasi kan, kita kita pasti tahu tuh. Kayak misalnya di TO pertama, nilai kita itu kayak misalnya bahasa Indonesia itu cuma dapat 400. Berarti kan kita harus evaluasi itu. Kayak dalam proses belajar itu apa sih yang kurang? Kenapa kok kita bisa bisa cuma nyampe nilai 400? Nah, kita itu wajib evaluasi biar biar kita tahu dan untuk kedepannya biar lebih baik gitu dalam proses belajarnya. Nah, biasanya aku itu pas itu belajar ya. Kalau aku itu belajar kayak tiap hari itu ya 30 menit, terus mempunyai target belajar itu wajib, terus evaluasi, TO-TO, terus juga bisa nanya sama teman, belajar bareng itu penting ya, karena kan kita nggak mungkin ya belajar sendiri itu. Kayak teman kita punya kemampuan apa, terus kayak kita cuma menguasai bahasa Indonesia misalnya, teman kita matematika, jadi kita bisa saling tukar pendapat tuh. Biasanya pas itu tuh aku kayak seminggu sekali itu belajar bareng sama teman, atau kalau di sekolahku pas itu setiap setiap seminggu sekali itu biasanya ada kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu untuk UTBK. Biasa dari alumni juga kadang datang, terus kadang dari guru itu ngajarin juga ya. Jadi itu tuh sangat penting lah untuk apa namanya kemampuan belajar kita. Nah, next kan. Boleh next Kak. Nah, Nah, sekian materi dari aku ya. Nah, ini ada beberapa kata ya. Sukses itu mudah ketika kamu percaya akan proses dan tidak menyerah, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi kita itu harus percaya proses ya. Nggak ada sesuatu itu yang bisa kita dapatkan itu secara instan. Jadi kayak kita misalkan ini kan UTBK SNBT ya. Untuk kita dapat UTBK SNBT itu nggak ada yang kayak cuman instan belajar SKS kayak sistem kebut satu malam, kayak misalnya besoknya kalian UTBK, malamnya kalian harus belajar. Itu nggak ada ya. Mungkin ya 1 banding berapa juta orang lah yang bisa cuman kayak gitu ya. Itu ya mungkin dia hokinya sangat besar ya. Jadi kita harus nyiapin dari jauh-jauh hari untuk persiapan UTBK. Karena yang udah dari jauh-jauh hari aja bisa jadi kita nggak dapet gitu, nggak bisa tembus di apa namanya di SNBT, apalagi kita yang nggak nyiapin apa-apa kan. Maka dari itu kita harus harus bisa nyiapin persiapan UTBK lah. Kayak kakak pas itu ya ini dengan cara ikut bimbel caraku akademi, menurut kakak ya mentor-mentornya, tutor-tutornya, kakak-kakaknya itu sangat aktif lah. Kayak kita kapanpun mereka juga kayak apa namanya aku mau nanya kan, kayak materi ini nih kak susah nih kak, kayak pribadi chat, kayak mereka juga langsung respon, ngejawab, ngajarin, terus di proses belajarnya juga mudah dipahamin, TO-TO-nya juga bagus. Nah, jadi kalian juga harus nyiapin lah gimana caranya bisa tembus di UTBK SNBT. Nah, kan pasti kalian juga kan punya target ya, mau kayak kuliah di universitas impian-impian kalian, terus prodi-prodi impian kalian, terus setelah kuliah untuk masuk apa namanya, kayak
karir yang dituju. Nah, kan pasti pasti kan ingin banget ya. Maka dari itu kita harus nyiapin dari jauh-jauh hari. Kayak sebelumnya nih udah kelihatan mau SNBT. Nah, makanya kita harus belajar. Itu aja sih yang bisa kakak sampaikan ya. Semoga kalian juga bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian impikan. Sekian kak, terima kasih. Nah, terima kasih Kak Efran, luar biasa sekali. Sangat rinci ya teman-teman, apalagi ditutup dengan kata-kata sukses itu mudah. Ketika kamu percayakan proses dan tidak menyerah, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, tadi ada wejangan juga dari Kak Efran. Kita juga harus mempersiapkan diri nih. Kalau kita yang belum persiapan aja mau dapat apa nih gitu. Kadang-kadang yang udah persiapannya matang aja belum tentu mendapatkan, apalagi yang belum ada persiapannya. Wah, keren sekali Kak Efran. Terima kasih Kak Efran untuk pematerian hari ini. Nah, Ya kak, terima kasih juga. selanjutnya. Selanjutnya dari jalur SNBP sudah, SNBT, UTBK SNBT sudah. Nah, sekarang kita lanjut untuk pematerian dari jalur mandiri. Nah, dari jalur mandiri kita ada Kak Din Syafa Maulida Musya. Nah, Kak Din ini atau biasa disapa dengan Kak Caca adalah salah satu mahasiswa bahasa dan budaya Korea Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sebelumnya berkuliah di Universitas Diponegoro sebagai mahasiswa kedokteran. Sebelumnya juga Kak Caca ini adalah siswa di SMA Negeri 8 Bandung. Kak Caca ini terbilang aktif di berbagai organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Gajah Mada, lalu di Badan Eksekutif Mahasiswa Gajah Mada sebagai staf pengawas, koordinator divisi eksternal Himalaya, konservasi 8, Majelis Perwakilan Kelas, staf Majelis Perwakilan Kelas, dan Kak Caca juga aktif di klub bahasa Inggris. Lalu eh, Kak Caca ini juga memiliki berbagai macam prestasi. Salah satunya ada banyak sekali itu ya di bawah, baik itu tingkat nasional maupun ada juga di tingkat internasional. Ada di staf BEM KM UGM, ada staf terbaik, PSDM bulan ini. Wah, ada peringkat 250 teratas kompetisi puisi nasional. Ada juara satu kampanye video SDGs terbaik di Asia Pacific Youth SDGs Summit. Ada juara ke-6 kompetisi SDGs World Speak Up dan banyak sekali. Wow, ada tiga juara tiga kompetisi Indonesia diet kantong plastik. Wah, pemateri kita yang selanjutnya tentu bukan pemateri yang kacangan juga nih dari pemateri-pemateri selanjutnya dari Kak Atika, Kak Efran, dan Kak Caca yang sama-sama hebatnya. Langsung saja, selamat pagi Halo, Kak selamat Caca. pagi. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar Kak Caca. Selamat pagi dan semoga Kak Caca dalam keadaan yang sehat selalu karena teman-teman semuanya yang ada di sini siap untuk mendengarkan pematerian Kak Caca yakni strategi masuk jalur mandiri. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Kak Caca dan untuk selanjutnya forum diserahkan ke Kak Caca. Silahkan Kak. Oke. em, Halo, selamat pagi semuanya. Pertama, aku mau berterima kasih ya kepada pihak Caraku Akademi yang mempercayai aku untuk menjadi pemateri pada hari ini. Kemudian kepada teman-teman yang mau meluangkan waktunya di hari Minggu pagi untuk ikutan webinar Caraku ini. Oke, langsung aja perkenalkan aku Din Java dan pada webinar Facing Future Challenges, Learning Strategies for a Changing World ini, aku akan sharing-sharing terkait persiapan ujian mandiri. Nah, oke, di sini mungkin slide sebelumnya, Kak. Nah, oke. Uh, what will we discuss? Nah, apa sih yang akan kita bahas? Di kesempatan kali ini ada 4 topik nih yang aku mau bring up, yang aku mau angkat. Pertama terkait potensi diri, kemudian jalur mandiri, lalu ada hambatan dan tantangan, dan terakhir strategi. Dan next. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya aku kenalan dulu dengan Prof. Nama aku Din Syafa Maulida Musya, biasanya dipanggil Caca biar gampang. Terus tanggal lahirku 12 Mei, udah beberapa bulan lalu nih lewat. Terus asalku sebenarnya nomaden, ini
ceritanya panjang, tapi karena tuntutan akademik dan keluarga juga, aku terpaksa harus pindah-pindah domisili. Lalu universitasku Universitas Gadjah Mada, mungkin di fotonya aja itu pakai Almet UI, tapi itu kebetulan waktu ada studi banding bersama aku. Kemudian prodiku bahasa dan kebudayaan Islam. Lalu hobiku jadi pengacara, bukan pengacara secara literal, tapi pengangguran banyak acara. Karena ya seperti dari CV tadi aku sering banget ikutan kegiatan, sok sibuk sih lebih tepatnya. Nah, MBTI ku INTJ dan role modelku Margaret Thatcher. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, apaan sih MBTI sama role model? Emang kayak penting banget gitu di-share ke kita. Sebenarnya enggak nih jujur aja, tapi menurutku ini menjadi pembuka yang bagus untuk masuk ke topik pertama. Boleh next. Nah, topik pertama kita adalah potensi diri, mengenali dan menggali potensi diri agar mudah menentukan jurusan dan universitas. Boleh next. Nah, potensi diri ini udah dibahas sama Kak Tika dan Kak Efran ya, tapi mungkin kita bahas singkat lagi, cuman potensi diri ini poin pertama, mengenal minat dan bakat. Caranya gimana? Tentunya kalau dari aku sih, dengan refleksi diri, mulai bertanya kepada diri sendiri sebenarnya aku ini sukanya apa yang aku enjoy ketika aku lakukan, hobiku apa, dan seterusnya. Lalu ada poin kedua, nah poin kedua ini explore kemampuan diri sendiri. Untuk poin kedua ini lebih kompleks ya dari poin pertama. Kalau untuk poin kedua ini kita bisa cari berbagai pengalaman, ikut berbagai organisasi atau kepanitiaan. Bisa juga seperti aku yang senang banget cari info lomba, meskipun sebenarnya jarang juga tapi nggak apa. Tapi dengan ikut lomba juga jadinya kita juga punya pengalaman dan tahu apa kita merasa berada di bidang tersebut. Selain itu, kita juga bisa explore dengan membuat analisis SWOT atau ikut tes kepribadian seperti yang aku udah mention di awal di slide Get to Know Me itu, seperti MBTI, DISC, terus EPPS, WISE, dan lain-lain. Tapi dengan disclaimer ya itu jangan terlalu dibawa apa ya? Jangan terlalu dibawa serius. Jangan terlalu terpaku sama hasil tesnya yang mungkin bilang kamu gak cocok jadi dokter, kamu jadi pengacara. Nah, jadi dengan begitu kita langsung kayak, aku nggak cocok jadi dokter, aku akan hilang semangat untuk masuk FK. Nah, itu jangan. Anggap aja kayak just for fun, sekadar insight, itu riset untuk menentukan tujuan jangka panjang. Ketika poin kedua tadi itu anggapannya ekspor mengenai diri kita sendiri, poin ketiga ini ekspor terkait rencana kita di masa depan. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudku itu mulai riset terkait jurusan, fakultas, dan universitas yang mau kita tuju. Karena anggapannya di poin kedua kan kita udah riset mengenai diri kita sendiri kan. Artinya kita udah tahu dong mau punya karir yang seperti apa. Nah, dilanjut dengan poin ketiga ini dengan riset jurusan dan universitas. Nah, caranya gimana? Sering-sering cari info, mungkin bisa di internet, di sosial media, atau bahkan di tempat bimbel. Terutama Caraku Akademi sendiri ini yang emang merupakan bimbel online, tapi masih menyediakan webinar seperti sekarang, bahkan mentoring untuk teman-teman yang membutuhkan riset atau bimbingan lebih lanjut. Nah, last but not least, ada poin keempat, yaitu support system. Nah, support system ini nggak harus pacar ya, teman-teman. Maksudnya kalau pacarnya emang support, ya apa, tapi kalau pacarnya toxic, mending jangan ya. Tapi balik lagi, support system yang aku maksud itu mungkin ke keluarga sih, dari orang tua, saudara, atau mungkin bisa juga ke sahabat. Karena dengan support system ini menurutku kita bisa berdiskusi dan mungkin mendapatkan insight juga. Kita juga bisa meminta mereka terkait opsi-opsi yang ada dan mau kita pilih. Boleh next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jalur mandiri. Nah, baik jalur mandiri itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya aku yakin teman-teman juga udah pada tahu jalur mandiri itu apa. Intinya jalur mandiri itu sendiri merupakan salah satu mekanisme penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Tapi apabila SNBP itu menggunakan raport dan SNBT itu menggunakan BK, nah ujian mandiri itu tergantung PTN itu sendiri mau menggunakan apa. Bisa jadi nilai raport atau nilai UTBK atau bahkan nilai dari ujian yang diselenggarakan oleh PTN itu. Bahkan ada beberapa PTN yang
menggunakan interview nih untuk jalur mandiri. Makanya sebenarnya aku nggak bisa secara detail menjelaskan satu-satu ujian mandiri di berbagai platform, tapi dari itu aku berharap untuk teman-teman yang berencana ikutan ujian mandiri, aku mohon dengan sangat-sangat jangan lupa riset. Karena kalau kelupaan gitu dan ternyata ada misinformasi terhadap jalur mandiri yang mau ikutin dapat berpengaruh ke penerimaan aku ke depannya. Kemudian mungkin aku akan membahas tentang pengalamanku di jalur mandiri. Jadi sebenarnya untuk UGM ini aku masuknya di jalur SNBP, tapi sebelum masuk UGM kan aku semidit di Undip. Nah, untuk Undipnya sendiri, betul aku masuk dari jalur mandiri, jadi cukup sekilas aja, tapi kebetulan pas SMA aku nggak dapet kuota SNBP dan aku nggak lolos SNBT juga. Balik lagi itu karena aku sendiri nggak tahu potensi diri aku apa, aku sukanya apa, aku bener-bener sebuta itu masuk untuk dengan mekanisme masuk PTN. Jadi akhirnya aku ikutan berbagai macam ujian mandiri dan seingatku ada 10 PTN tuh yang aku ikut jalur mandirinya. Nah, beberapa keterima, beberapa juga enggak, tapi akhirnya aku sendiri memilih Undip. Maka dari itu, aku ingetin sekali lagi, aku di sini share agar kalian jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti aku karena nggak asik ya. Jadinya kita seakan membuang energi, membuang waktu, bahkan membuang uang. Boleh next. Nah, dari pengalamanku di ujian mandiri itu, mungkin aku bisa menyimpulkan beberapa hambatan dan tantangan yang dapat dihadapi saat berjuang di jalur mandiri. Nah, tantangan dan hambatan yang pertama yaitu pasti jalur mandiri ini kan kayak banyak yang berpikir bahwa ini tuh jalan terakhir bagi mereka untuk masuk ke PTN impian, PTN tujuan gitu. Jadi tentunya persaingannya lebih ketat. Terus yang kedua ada kurang siap. Kurang siap secara apa ya? Secara akademik, mental, fisik, bahkan ekonomi. Karena jujur aja pas aku ujian mandiri itu aku juga nggak menyiapkan apapun, aku malah liburan, jalan-jalan ke Jakarta. Dan ini sebenarnya contoh yang nggak boleh ditiru, teman. Nah, yang ketiga, malas untuk melakukan riset. Ini juga udah aku mention ya sebelumnya. Malas untuk mencari tahu tentang PTN maupun jurusan, jadinya kelewatan informasi, jadwal, bahkan mekanisme ujian mandiri. Nah, yang keempat, materi atau soal tidak sesuai ekspektasi. Ini sebenarnya berkaitan dengan poin kedua dan ketiga, di mana informasi terkait soal ujian sendiri terbatas karena kita nggak riset atau karena kita kurang siap secara akademik. Makanya materi dan soalnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, mungkin pembahasan mengenai dan itu segitu dulu. Boleh next. Nah, lalu apa yang tadi kita harus pernah nggak? Enggak dong, pastinya kita harus mencari solusi. Dan solusi sendiri itu ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, tapi di sini aku akan membahas mengenai strategi yang dapat diterapkan, at least aku bisa menerapkan saat berjuang di jalur mandiri untuk membantu mengurangi dampak atau bahkan biar teman-teman nggak berurusan dengan tantangan dan hambatan itu. Nah, berikut adalah strategi dari itu. Pertama, mengenali potensi diri. Ini nggak perlu dijelasin lagi karena topik pertama kita aja udah membahas tentang ini ya. Terus ya, poin kedua, riset untuk memaksimalkan potensi diri. Mungkin kalau misalnya di bidang lain, FOMO itu nggak apa-apa, teman. Tapi kalau buat potensi diri, usahain jangan FOMO. Kepo terus aja nggak apa-apa, karena ini berkaitan banget sama masa depan kita. Justru akan bagus kalau kita sering riset gitu. Nah, riset ini nggak harus tentang PTN doang kok, bisa tentang workshop, tentang webinar, dan kegiatan lain yang bermanfaat, seperti kegiatan volunteer. Nah, selain menambah pengalaman, dan bisa kita taruh di CV juga, segala kegiatan yang bermanfaat itu ya pastinya emang bermanfaat ke depannya, baik untuk kita maupun orang. Nah, ketiga yaitu memiliki perencanaan. Maksudnya gimana ya, planning untuk ke depannya gimana. Nggak hanya kayak, oke, besok aku begini, kayak besok aku begitu, lusa aku begini, minggu depan aku begini. Nah, tapi usahakan kayak bikin yang detail dan matang. Kalau bisa sampai berbulan-bulan, bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya bisa bertahun-tahun ke depan. Nah, mungkin ada yang berpikir, emang buat apa sih masa kan
nggak harus bertahun-tahun ke depan kan, ya masa depan kan nggak ada yang tahu. Ya emang benar, tapi menurutku dengan punya planning sendiri bukan berarti kita harus paku sama plan kita dan nggak mau mencoba hal. Tapi ini tuh lebih ke standar kita, lebih ke tujuan kita dari waktu ke waktu. Jadi tuh kita nggak demotivasi dan hilang. Nah, poin terakhir adalah menjaga kesehatan mental dan fisik. Aku sendiri nggak tahu kalimat Gen Z itu mental apa healing apa-apa burnout itu dari mana. Ya mungkin kepercayaan masing-masing aja, tapi aku sendiri sangat percaya dengan kesehatan mental. Maka dari itu seandainya kalian emang merasa burnout, ya stop dulu nggak apa-apa. Lakuin hobi kalian, healing, self reward, terserah. Tapi dengan catatan jangan terlena, jangan berlebihan, jangan malah lupa sama tujuan kalian. Karena kalian sendiri punya tujuan, maka fokuslah sama tujuan kalian itu. Nah, mungkin sekian sharing session dari aku. Di sini ada username Instagram aku di @syafamoel. Bisa DM. Feel free to reach me out if you have any questions or questions. Terima kasih. Maaf Kak Ais, izin masuk masih di mute. Oh iya, sorry. Oke, terima kasih Kak Caca untuk pematerian yang luar biasa kali ini. Luar biasa sekali ya ternyata Kak Caca. Jadi ini tentu saja memotivasi nih teman-teman untuk segera sesegera mungkin untuk menyiapkan diri, untuk lebih, prepare untuk persiapan-persiapan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman pasti memiliki banyak sekali pertanyaan nih, ya nggak sih? Mau ditanyakan ke Kak Caca, ataupun ke Kak Atika, ataupun ke Kak Efran. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu sosialisasi dari Bimbel ABC. Tapi untuk teman-teman yang ada di sini jangan keluar dulu ya, karena setelah sosialisasi akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman semuanya bisa mempersiapkan terkait pertanyaan yang akan ditanyakan. Oke, selanjutnya kita akan simak sosialisasi dari Bimbel ABC kepada Kak Solihul Nia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Ais selaku moderator. Sebelumnya teman-teman mohon maaf ya karena di sebelah aku lagi ada kondangan jadi mungkin ada eh, background seperti itu ya. Tapi semoga penjelasan yang aku sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, aku izin share screen sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya tadi udah berkesempatan ya mendapatkan materi dari beberapa narasumber yang tentunya sangat keren ya. Ada Kak Atika, ada Kak Efran, sama Kak Caca. Cuman di sini aku minta waktunya sebentar untuk menyampaikan terkait informasi yaitu Bimbel Online SNBT 2025. Sebelumnya perkenalkan, aku Solikul Niam. Di sini sebagai founder dari Caraku Academy. Untuk domisili sekarang, aku ada di Kabupaten Pati. Dan untuk asal universitas, aku dari Universitas Jenderal Sudirman, prodi S1 Sosiologi. Misalkan teman-teman mau terkoneksi atau mutualan juga boleh, bisa terhubung di Instagram, yaitu @solikulniam. Oke, kita langsung saja terkait bimbel ABC. Kira-kira apa sih bimbel ABC itu? Jadi bimbel ABC itu atau singkatan dari Ambis Bareng Caraku itu adalah salah satu program bimbel yang diadakan setiap tahunnya dari Caraku Academy. Nah, di tahun 2025 nanti kita akan memulai bimbel ini lebih cepat, teman-teman, yaitu mulai dari bulan November nanti seperti itu. Nah, kira-kira fasilitas apa saja yang bisa teman-teman dapatkan? Yang pertama di sini ada kelas online sebanyak 133 pertemuan. Terus ada mentoring oleh kakak-kakak yang sudah kuliah ya sebagai mahasiswa itu sebanyak 2 kali. Ada tryout rutin sebanyak 16 kali. Ada 90 lebih video kelas online di tahun 2024. Nah, selain itu juga ada beberapa hal lain seperti konsultasi pemilihan jurusan, ada modul UTBK, pengajar profesional, akses webinar masuk PTN, dan juga rekaman Zoom kelas dan grup belajar online seperti itu.
Nah, untuk prosedur pendaftarannya, yang pertama di sini teman-teman bisa mengisi link pendaftaran di Bimbel UTBK ABC 2025. Terus setelah itu bisa konfirmasi ke admin dan melakukan pembayaran. Nah, untuk timeline pendaftarannya itu dimulai tanggal 22 September hari ini sampai 31 Oktober 2024 nanti. Dan untuk pelaksanaannya mulai tanggal 4 November sampai 26 April 2025. Nah, ini rinciannya ya teman-teman terkait jumlah pertemuan yang kalian dapatkan, yaitu kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mulai tanggal 4 November sampai 9 Februari itu ada 56 pertemuan dan setiap minggunya itu ada 4 pertemuan kelas online. Nah, untuk yang pertama ini kita fokuskan ke pendalaman materi, mengingat di UTBK itu kan materinya banyak sekali ya. Jadi kita nggak langsung latihan soal, tapi ada pendalaman materi terlebih dahulu, mulai dari pembahasan konsep dasar seperti itu. Setelah itu nanti mulai tanggal 10 sampai 26 10 Februari sampai 26 April 2025 itu ada sebanyak 77 pertemuan ya. Yang mana setiap minggunya itu ada 7 pertemuan. Nah, untuk yang pertama ini kan 4 pertemuan per minggu. Jadi itu hanya berfokus pada konsep dasar atau pendalaman materi saja terkait materi UTBK, tapi kalau di bulan Februari sampai April itu fokusnya ke latihan-latihan soal, pembahasan soal seperti itu. Dan untuk pelaksanaan mentoring ini sebanyak 12 kali mulai 2 Desember sampai 26 April 2025. Oke. Ini terkait biayanya. Jadi kita ada 3 gelombang. Yang pertama, untuk gelombang pertama kita buka mulai tanggal hari ini 22 September sampai 4 Oktober dengan nominal 650. Terus untuk gelombang kedua 5 Oktober sampai 18 Oktober dengan nominal 700 dan gelombang ketiga 19 Oktober sampai 31 Oktober dengan nominal 750. Nah, kalau ini ya teman-teman untuk harga segini di gelombang pertama kalau kita kalkulasikan sebanyak jumlah pertemuannya dalam satu pertemuannya kira-kira nggak ada 5.000 rupiah, cuma 4.700 sekian seperti itu. Dan um, ini kelihatannya juga sudah sangat terjangkau sekali buat teman-teman ikuti, khususnya buat teman-teman yang masih ada sekolah, di mana ini bisa fleksibel ya, bisa teman-teman ikuti secara online dari rumah. Dan untuk benefitnya juga tadi udah aku sebutkan, ada banyak banget. Teman-teman juga bakal dapat akses materi, rekaman video, dan lain sebagainya seperti itu. Untuk pendaftarannya nanti bisa langsung diklik link ini ya, atau langsung menghubungi admin juga boleh. Terus sebelumnya karena hari ini hari yang spesial terkait launching Bimbel ABC, jadi sini aku juga memberikan special price buat teman-teman di sini, yaitu berupa diskon spesial launching Bimbel SNBT 2025. Dari yang awalnya 650 menjadi 550.000. Nah, untuk harga special price ini bisa teman-teman dapatkan di tanggal 22 sampai 23 September 2024. Jadi cuma dibuka 2 hari. Ketika sudah selesai dari tanggal 23 ini, tanggal 24 dan seterusnya akan kembali ke harga normal seperti itu, teman-teman. Dan untuk alumninya kita juga sudah banyak, sudah seperti beberapa PTN. Untuk di tahun kemarin itu yang lolos di PTN itu ada sekitar hampir 50-an, dan itu ada yang dari SNBT sekitar 22, terus ada SNBP ada 2 orang, dan untuk jalur mandiri juga kita akan kasih pendampingan seperti itu, teman-teman. Dan salah satu contoh alumninya tadi juga yang sempat jadi narasumber ada Kak Atika sama Efran, dan Kak Caca yang tadi juga narasumber juga sebagai mentor di Carako Academy di tahun kemarin seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman terkait penyampaian bimbel online TBK SNBT. Mungkin sebelum melanjut ke sesi tanya jawab di sini aku kasih kesempatan buat teman-teman ingin bertanya, aku persilahkan ya terkait bimbel ini. Mungkin untuk 1 atau 2 orang penanya boleh bisa langsung raise hand ataupun ditulis melalui kolom chat.
Oke, apakah ada yang mau bertanya? Oke, misalkan belum ada, nanti silakan kalau mau bertanya bisa langsung hubungi ke admin saja ya, teman-teman yang ada di grup, itu boleh. Oh, ini ada satu orang, belum ya. Oke, silakan bisa nanti langsung bertanya saja ke admin. Ini ada admin pertama, admin kedua, terkait misalkan ada yang bertanya terkait sistem pembelajaran seperti apa, nanti benefitnya seperti apa dan sebagainya, nanti boleh seperti itu. Dan untuk sistem pembayarannya ini juga bisa dilakukan 2 kali, bisa dicicil 2 kali seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin aku cukupkan. Bisa dilanjut untuk sesi tanya jawabnya kepada moderator Kak Ais. Saya kembalikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Niam selaku founder dari Caraku Academy yang sudah mensosialisasikan terkait Bimbel ABC. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti Bimbel ABC bisa menghubungi nomor admin yang sudah tadi tertera ya, atau boleh eh, buka di Instagram Caraku Academy. Nah, selanjutnya teman-teman pasti dari tadi sudah menunggu ya terkait mau tanya-tanya nih gitu karena tadi sudah disampaikan ketiga narasumber kita dan semuanya itu cukup rinci dan pasti teman-teman memiliki pertanyaan masing-masing. Nah, untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab dari ketiga pemateri kita, dari Kak Atika, dari Kak Efran, dan dari Kak Caca. Nah, untuk teman-teman semuanya silahkan dipersiapkan terkait materinya dan bisa untuk raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Dan jangan lupa saat sesi menanyakan pertanyaan dari teman-teman, silahkan untuk on cam dan untuk bisa on mute terlebih dahulu ya, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau barangkali teman-teman ingin bertanya lewat kolom chat, tidak apa-apa. Nanti untuk yang bertanya di kolom chat bisa Kak Ais bantu untuk dibacakan seperti itu. Nah, tampaknya sudah ada satu penanya ya dari awal hingga akhir terus-terusan raise hand ya. Kita panggil saja Kak Faros Akbar. Halo Kak Faros Akbar, apakah masih ada? Halo Kak Faros? Oh, turun tangannya. Oke. Oke, teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang lainnya, silahkan raise hand. Oke, tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan nih, Kak Atika, Kak Safa, dan Kak Efran terkait SNBT dan UTBK. Tadi ada pertanyaan di kolom chat bahwasanya apakah kita yang gap year itu tetap harus belajar SNBT dan SNBP, Kak? Nah, seperti itu, Kak. Tadi pertanyaan dari Kak siapa? Kayaknya sudah keluar deh. Itu ada pertanyaan terkait apakah yang gap year ini wajib belajar terkait SNBT atau SNBP gitu. Nah, untuk pertama silahkan dijawab terlebih dahulu Kak Atika, apakah yang gap year ini wajib belajar SNBP nggak sih Kak? Silahkan Kak Atika. Oke. Jadi untuk yang gap year ini tidak perlu belajar SNBP ya, karena kalau misalnya di tahun selanjutnya itu otomatis kalian nggak bisa mendaftar sebagai SNBP. Jadi otomatis belajarnya hanya untuk SNBT, UTBK. Sudah Kak? Oke, selanjutnya Kak Efran, karena terkait pertanyaan ini SNBP dan SNBT. Apakah teman-teman yang gap year ini harus tetap belajar Kak terkait SNBT UTBK ini Kak? Ya, Kak. Tentu ya untuk yang KPR. Nah, kebetulan juga Kak, saya juga pakai tahun ini saya sebenarnya lulusan 2023 kemudian KPR. Nah, karena saya KPR jadi kan nggak bisa untuk ngikutin SNBP nih karena kan SNBP itu hanya untuk siswa kelas 12 di SMA. Nah, jadi untuk kalian-kalian yang KPR jadi diwajibin untuk SNBT. Nah,
Untuk SNBT juga cuman bisa dilakukan 3 kali ya, tiga kali dari kelas 12, kemudian 1 tahun setelah lulus dan 2 tahun setelah lulus. Setelah itu tidak bisa mengikuti SNBT. Nah, jadi untuk yang gaber tentu harus dipersiapkan di SNBT agar bisa lolos di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Begitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Atika dan Kak Efran untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, Kak, terkait cara untuk menggali minat dan bakat, terus untuk memilih jurusannya bagaimana ya? Soalnya masih bingung nih terkait jurusannya. Spill nilai rata-ratanya Kak Atika dong. Tuh, oke. Yang pertama, silahkan untuk Kak Caca bisa menjawab pertanyaan ini karena ini sifatnya untuk semuanya ya. Gimana sih Kak untuk menggali minat bakat dan memilih jurusan? Soalnya masih bingung nih Kak. Menurut Kak Caca sendiri seperti apa Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, cara buat menggali minat dan bakat ya. Sebenarnya kita udah 3 narasumber yang membahas mengenai minat dan bakat. Em, Mungkin ya kalau misalnya dijelasin lagi, harus tahu dulu kita itu senangnya apa, sukanya apa, hobinya apa, enjoynya melakukan apa dari situ. Dan dari situ juga kita kayak baru riset tentang prodi dan universitas. Ya jujur aja emang lama untuk mencari tahu passion diri sendiri itu apa. Cuman menurutku dengan lama itu ya nggak masalah, itu worth it. Itu worth it karena aku sendiri baru passionku ya em, setelah 1 tahun bergelut di FK Undip gitu, dan ternyata nggak tahu, ternyata bukan passion sendiri. Oh, ternyata passionku di UGM, di BK gitu. Jadi aman kok, nggak masalah kalau ternyata em, lama untuk menggali minat dan bakatnya gitu. Jadi nggak masalah. Terus bertahap aja gitu mungkin. Baik, terima kasih Kak Caca. Nah, untuk selanjutnya silahkan Kak Atika bisa menjawab pertanyaan nih Kak. Gimana sih menemukan eh, menggali minat dan bakat dan memilih jurusannya? Dan Kak Atika ini punya pertanyaan lagi. Spill nilai rata-ratanya dong, punya Kak Atika gitu katanya. Silahkan Kak. Oke, aku jawab yang spill nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata aku tuh 88,50 dan itu kan plus sertifikat yang aku cantumin pas daftar SNBP ya. Cuma nggak tahu itu bertambah berapa poin. Aku 88,50. Terus cara menggali minat dan bakat terus buat memilih jurusannya, aku sih lebih ke aku sukanya apa waktu kelas 12 itu aku langsung cari tahu tentang minat aku apa juga. Di situ aku juga sempat bingung kok. Jadi aku lebih ke misal aku unggul di mata pelajaran bahasa Indonesia, otomatis aku di situ mikir oh ternyata bakat aku ada di sini ya, dari mulai penulisan. Terus juga kan pastinya kalau bahasa Indonesia itu suka membaca ya. Jadi itu sih aku dari mata pelajaran yang aku suka aja. Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Atika. Dan selanjutnya, kalau menurut Kak Efra nih seperti apa Kak? Terkait gimana sih menggali minat dan bakat dan memilih jurusan menurut Kak Efran. Silahkan Kak. Baik, Kak. Nah, kalau aku pas itu ya, karena kan untuk menggali minat dan bakat tuh, karena kalau pas itu aku dari itu nanya sih Kak, kayak nanya ke orang terdekat. Nah, kayak aku ini apa yang bisa dilihat, nah kayak nanya ke guru tuh, terutama guru ya, karena kan guru pasti kan tahu tuh apa keseharian kita, terus apa yang menonjol di dalam diri kita. Nah, itu sangat penting tuh. Kalau pas itu aku konsultasi kepada guru, kayak guru BK atau guru mata-mata pelajaran. Nah, pas itu aku dapat kesimpulan bahwa aku itu kayak lebih mudah di pelajaran hitung-hitungan, Kak. Nah, jadi aku itu sebelumnya sebelum milih prodi itu bikin list dulu, Kak, yang kayak prodi apa sih yang kayak ada hitung-hitungannya. Nah, pas itu tuh aku kayak milih matematika murni, kemudian pendidikan matematika, terus ilmu aktuaria, dan kayak di sosum ada akuntansi. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk memilih jurusan S1 akuntansi. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan kayak setelah setelah kita kuliah di prodi ini, kita mau kemana tuh, kayak peluang kerjanya banyak atau enggak. Nah, aku
kayak riset kan, tadi riset prodi dan universitas, kemudian karir, akhirnya aku memilih di jurusan akuntansi gitu sih Kak. Baik, terima kasih Kak Efran, Kak Atika, dan Kak Caca. Semoga bisa menjawab ya, Kak Faras Akbar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat terkait Kak, rencananya aku mau ambil teknik informatika, tapi aku jurusan IPS. Kira-kira bisa nggak ya Kak? Gitu. Oke, boleh langsung dijawab dengan Kak Efran. Oke, silahkan Kak Efran. Baik Kak ya. Nah, kan itu dari jurusan IPS nih, mau milih jurusan teknik informatika. Nah, sebenarnya kan untuk perguruan tinggi itu kan ada dua cara nih, yang kakak tahu ya. Nah, untuk SNBP itu nggak bisa karena dia ada di eh ya ada di IPS, sedangkan teknik informatika kan ada di kayak di bidang saintek kan. Nah, jadi dia kayak apa namanya berlawanan arah. Jadi nilainya kayak kurang masuk lah untuk memasuk jurusan teknik informatika. Tapi kalau di kayak di SNBT sendiri itu bebas ya kayak IPA IPS mau pilih jurusan apa kayak apa namanya saintek atau ke sosum itu bebas. Nah itu tadi jadi kan makanya ada materi-materi 7 subtes itu untuk semua jurusan kayak IPA IPS karena kan sekarang udah pakai metode TPS ya beda seperti dahulu. Kalau dulu itu pada tahun 2022 ke bawah itu dia masih pakai TPA. Jadi kayak saintek, jurusan saintek, materi yang diujikan itu saintek. Nah, kemudian kalau kayak sosum, jurusan sosum, materi yang diujikan di SNBT itu materi sosum. Jadi dia cuma bisa kayak milih kalau sosum, sosum, saintek, saintek. Tapi setelah 2023 ke sini dia pakai TPS. Jadi satu materi jadi bisa IPS IPA bisa milih bebas jurusan gitu sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Efran. Selanjutnya Kak Caca, kalau semisal tadi Kak kasusnya dia mau ambil teknik informatika, tapi dari jurusan IPS, apakah lewat jalur mandiri ini bisa Kak? Silahkan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sama seperti SNBT juga, kalau untuk jalur mandiri itu dibebaskan, kecuali kalau misalnya jalur mandiri itu memintanya nilai raportnya itu jelas nggak bisa. Tapi kalau misalnya lebih ke nilai UTBK gitu, dan UTBK-nya kebetulan ambilnya yang saintek, ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk yang sosum itu kayaknya nggak bisa. Jadi em, kalau misalnya untuk nilai UTBK itu tergantung namanya lagi. Cuman kalau misalnya untuk nilai dari ujian sendirinya itu juga bisa. Itu karena kita terserah memilihnya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Caca untuk jawabannya. Selanjutnya Kak Atika, apakah kalau semisal kasusnya dia mau masuk teknik informatika tapi dari jurusan IPS untuk lewat jalur jalur SNBP itu bisa Kak? Silahkan Kak. Oke, jadi aku punya teman dari pengalaman temanku ya. Temanku ini dia masuk di siswa eligible. Jurusan IPS juga, dia daftar ke pendidikan arsitektur UPI. Nah, itu dia nggak keterima ternyata. Berarti nggak bisa dong di SNBP ini karena mungkin memang dari IPS ke IPS itu di SNBP memang nggak bisa ya. Terus dia mencoba dong di UTBK, di SNBT ke pendidikan arsitektur UPI juga ternyata lolos. Jadi kemungkinan memang nggak bisa kalau di SNBP dari IPS ke IPA itu. Baik, terima kasih Kak Atika. Terima kasih Kak Atika, Kak Efran, dan Kak Caca terkait pertanyaan dari Kak siapa tadi ya? Kak Ainun Madina dari SMA Negeri 7 Luwu Timur. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terkait dari Kak Vito Valentino. Kak, aku kan dari SMK nih, dari jurusan bisnis digital. Kalau mau lintas jurusan ke ilmu komunikasi melalui SNBP, apakah kira-kira bisa? Oke, terkait SNBP, silahkan Kak Atika bisa menjawab. Oke, kalau dari SNBP sendiri, lintas jurusan kayak gitu sebenarnya aku juga belum punya pengalaman dari temanku yang linjur dari misalnya SMK, dia beda nih, maunya di SNBP daftarnya beda gitu.
Tapi emang kalau di UTBK ada yang bisa gitu, bisa linjur. Jadi kemungkinan di SNBP tuh emang nggak bisa ya kalau linjur kayak gitu. Apalagi kan ininya bisnis digital, terus mau lintas jurusan itu ke ilmu komunikasi. Menurutku harus mungkin kalau mau coba pun coba aja, tapi persiapin juga untuk UTBK-nya. Baik, terima kasih Kak Atika. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Marsha Adia Laurika Asofi. Oh ya Kak, mau tanya lagi, kalau ikut lomba yang dari Instagram gitu, sertifnya bisa buat SNBP tidak ya? Seperti dari Peter, Pateron, Olimpiade Sains Indonesia, itu ngaruh ke nilai SNBP tidak Kak? Silahkan Kak Tika. Sebelumnya juga aku ada sertifikat juga ikut lombanya itu dari Instagram ya teman-teman. Jadi bisa asalkan kalian analisis dulu nih sertifikatnya itu terakreditasi atau enggak. Terus juga tanya juga sama guru BK-nya ini bisa dipakai untuk sertifikat SNBP atau enggak gitu. Belum lagi kalau kalian punya sertifikat yang cuma peserta dan itu nggak menang, itu nggak bisa dicantumin di SNBP karena nggak berpengaruh dalam nilai peluang di SNBP, poin di SNBP. Baik, terima kasih Kak Atika. Semoga bisa menjawab ya Kak Marsha Dia Laurika Asofi. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini apakah ada pertanyaan kembali? Silahkan bisa raise hand atau bisa lewat kolom chat. Karena kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sesi kali ini. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apakah ada pertanyaan kembali? Oke. Oke, ada pertanyaan kembali, Kak. Saya sudah tanya guru BK, tapi tidak tahu, Kak, itu bisa tidak buat SNBP gitu? Silahkan, Kak Tika. Biasanya itu kalau misalnya sertifikat yang bisa mencantumkan di SNBP itu ada ciri-cirinya ya, ada tanda tangan dari uh, penyelenggaranya, terus ada nomornya juga, itu bisa terakreditasi tuh yang terakreditasi buat di SNBP yang bisa dicantumin di SNBP gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan mungkin ya untuk pertanyaan yang selanjutnya kalau misal sertifnya bukan akademik bisa bisa tidak digunakan untuk SNBP. Kalau sertifnya sih sudah terakreditasi Kak. Oke. Mungkin tadi sudah menjawab ya dari pertanyaannya Kak siapa ini tadi ya? Dari pertanyaannya Kak Nida, mungkin tadi bisa dijawab lewat pertanyaannya Kak Marsha ya, terkait sertifikat akademik atau sertifikat yang lombanya ada di Instagram. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Oke. Terkait Kak, itu kan biasanya di sertifikat ada nomor legalitas. Untuk mengecek nomor legalitas itu bagaimana ya? Mungkin bisa dijawab dari Kak Efran. Silahkan Kak, apakah Kak Efran eh, terkait sertifikat dengan nomor legalitas ini ada atau tidak? Gitu. Nah, untuk nomor legalitas ya, biasanya kan kita sebelum lomba itu kan biasanya ngikutin lomba kan. Kayak misalnya yang sudah terkenal-terkenal itu kan yang kayak di Instagram itu sangat banyak kan ya. Apalagi yang sudah ada kalau itu apa namanya tanda barcode dan hologram itu kan. Nah, biasanya itu sudah legal itu dan itu kalau pengalaman kemarin teman-teman banyak sih untuk yang kayak lomba-lomba di apa namanya olimpiade-olimpiade yang ada di Instagram. Dan mereka juga banyak yang lolos di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa itu dicantumin. Nah, kemudian kakak juga nambahin ya untuk yang tadi sertifikat non. Halo, Kak Efran. Sepertinya sedang gangguan jaringan mungkin ya, Kak Efran. Oke.
Sambil menunggu Kak Efran, jawaban dari Kak Efran, mungkin, oh iya, sudah Kak Efran, halo? Oke. Ya, sambil menunggu Kak Efran, mungkin Kak Safa bisa membantu menjawab terkait Kak Syafa, Kak Caca, mohon maaf, Kak Caca bisa membantu terkait pertanyaan berikutnya, Kak. Kak, anak IPS bisa masuk siswa eligible juga nggak? Oke, ini kalau misalnya ini justru aku bingung kenapa ada ini ya, ada asumsi anak IPS gak bisa masuk siswa eligible. Jadi ya bisa karena justru IPA dan IPS itu setahu dibedain ya. Karena emang dari awal kan udah kalau untuk SNBP emang nggak bisa linjur. Jadi pasti Saintek itu pasti diurutin dari berapa sampai tinggi dan Sosum juga diurutin dari berapa sampai berapa tinggi. Jadi pasti bisa masuk siswa eligible gitu. Oke, terima kasih Kak Caca. Oke, kita kembali ke pertanyaan untuk Kak Efran terkait nomor legalitas di sertifikat, Kak Efran. Silahkan, Kak Efran. Ya, mohon maaf Kak, tadi mati Kak, lampunya mati Kak. Jadi connect wifi-nya juga ikutan mati Kak. Nah, untuk nomor legalitasnya, nah biasanya kan untuk ngikutin lomba itu kan di sertifikat ada nomor legalitas kan. Nah, kalau pas itu tuh kayak pengalaman teman-teman itu untuk lomba-lomba yang ada di Instagram itu rata-rata sudah ada legalitasnya sih. Kayak misalnya contohnya ada barcode-nya atau ada tanda-tanda hologram. Nah, kayak teman-teman aku pas itu banyak sih ngikutin lomba di Instagram, kemudian masukin di sertifikat yang ada untuk SNBT dan banyak juga yang lolos kok dengan nilai rata-ratanya lumayan terus ditambah dengan sertifikat-sertifikat berikut. Nah, kemudian juga aku mau nambahin tadi kayaknya ada nanya untuk sertifikat non akademik ya. Nah, untuk sertifikat non akademik juga bisa dimasukin di untuk sertifikat SNBP. Nah, yang penting sesuai ya kayak misalnya sertifikat non akademiknya contohnya kayak misalnya olahraga nih. Nah, jadi kalian milih prodinya juga olahraga, jangan nyampe sertifikat non akademika olahraga, kalian milih prodinya matematika. Jadi kan tidak mempengaruhi apa-apa ya. Nah, jadi sertifikat dengan prodi yang diinginkan itu harus harus sesuai supaya sertifikat yang kalian cantumin juga menambah poin di SNBP gitu sih Kak. Baik, terima kasih Kak Efran, Kak Caca, dan Kak Atika sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman dan sudah terutama sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa sharing di webinar series episode 7 ini. Bahkan sudah bisa men-sharingkan banyak ilmunya ke teman-teman terkait kampus-kampus impian nanti yang teman-teman akan pilih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Pertanyaan terakhir dari Kak Vito Valentino. Kak, berarti untuk SMK yang bisnis digital itu kalau mau ambil SNBP disarankan yang sesuai dengan jurusan ya, Kak? Oke, silakan pertanyaan Kak Vito ini sebagai pertanyaan penutup kita yang bisa dijawab oleh Kak Atika. Silahkan Kak Atika. Ya, saranku harus satu jalur ya, harus nyambung gitu. Kalaupun emang kalian mau yang linjur kayak gitu, yang mungkin dari SMK ke bagian IPS gitu, prodi IPS. Boleh aja kalau misalnya emang mau mencoba, kenapa enggak gitu. Tapi emang saranku itu harus yang benar-benar satu jalur gitu, biar peluangnya itu lebih banyak di SNBP. Baik, terima kasih Kak Atika. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vito Valentino ya. Untuk sesi selanjutnya, yakni kita masuk ke sesi terakhir. Namun sebelum saya tutup, Kak, mungkin ada satu closing statement dari kakak-kakak semuanya di sini untuk menyemangati teman-teman yang sudah mau bergabung di sini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Caca terlebih dahulu. Silahkan Kak Caca, closing statement dan semangat untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, closing statementku paling tetap FOMO aja, tetap FOMO terkait potensi diri, terus riset, jangan sampai ada misinformasi dan jangan sampai ketinggalan informasi, tetap semangat. Kalau misalnya stres, kalau misalnya burnout, jangan lupa untuk
healing dulu, tapi jangan lupa juga sama tujuan kita. Itu semangat teman-teman. Baik, terima kasih Kak Caca. Oke, teman-teman jangan lupa tetap FOMO, oke? Oke, selanjutnya ada closing statement dari Kak Efran, sekaligus menyemangati nih teman-teman semuanya. Silahkan Kak Efran. Ya Kak, ya pokoknya ya tetap semangat ya. Apapun yang kita pilih ke depannya itu pasti yang akan kita jalani untuk ke depannya. Jadi persiapkan semuanya dengan benar-benar matang ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, lebih baik kita mencoba sekarang walaupun kita gagal daripada kita menyesal karena kita tidak pernah mencobanya sih. Nah, untuk kalian yang masuk perguruan tinggi, nah kejarlah impian itu karena kan kita pasti ingin ingin masa depan yang cerah ya, apalagi ingin membahagiakan kedua orang tua kita kan. Nah, jadikanlah itu motivasi motivasi terbesar kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu sih, Kak. Wah, terima kasih Kak Efran. Lebih baik mencoba, gagal tidak apa-apa. Yang penting dicoba dulu ya, teman-teman. Oke, terima Ya, kasih Kak Kak. Efran untuk closing statement-nya. Selanjutnya ada closing statement yang terakhir dari Kak Atika Syahira. Silahkan Kak Atika. Oke guys, jadi kalian mulai dari sekarang jangan lupa research, terus planning-planningnya jangan lupa disiapin. Kalian udah harus punya tujuan. Ke kalian misalnya udah punya tujuan, tapi kalian nggak minat sama tujuan tersebut, pastinya kalian bakal nyesel dong nanti. Entah kalian bakal uh, terbebani sama tugas-tugasnya, nggak ngerti dan nggak paham atau nggak suka bahkan sama prodi tersebut. Jadi menurutku jangan sampai salah jurusan, jangan sampai salah tujuan, semangat terus. Terus juga belajar ya, walaupun kalian mungkin maunya SNBP, tapi kalian tetap harus belajar di SNBT. Terus juga punya planning juga buat kedepannya juga. Udah Kak, segitu aja. Baik, terima kasih Kak Atika. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mempersiapkan, jangan hanya punya satu opsi, tapi punya banyak opsi. Bahkan harus belajar SNBP, bagian untuk sini. Namun sebelum akan ada penyerahan sertifikat oleh Kak Solihul Niam selaku founder dari Caraku Academy. Kepada Kak Niam, dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih. Untuk sertifikat pertama ini saya berikan kepada Kak Atika Saira atas partisipasinya sebagai narasumber dalam webinar series episode ke-7 Caraku Academy yang diselenggarakan oleh Caraku Academy pada tanggal 22 September 2020. Terima kasih kepada Kak Atika. Terima kasih Kak. Baik, untuk sertifikat kedua, ini saya berikan kepada Kak Efran Sandi Pradana sebagai narasumber dalam program webinar series episode ke-7 Caraku Academy yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2024. Terima kasih kepada Kak Efran sudah berkenan menyampaikan materi dan ilmunya di acara webinar series kali ini. Iya, Kak. Terima kasih juga, Kak, telah diberi kesempatan. Baik, untuk sertifikat yang terakhir saya berikan kepada Kak Dian Safa Maulida
atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara program webinar series episode ke-7 Caraku Akademi. Kepada Kak Caca, terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan menyampaikan materi dan ilmunya pada kesempatan hari ini. Terima kasih kembali, Kak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ai sebagai moderator. Baik, terima kasih Kak Niam selaku founder dari Caraku Akademi sudah memberikan sertifikat kepada ketiga narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, Kak Atika, Kak Efran, dan Kak Caca. Saya ucapkan terima kasih kembali sudah mau bersamai kita, mau sharing terkait bagaimana meraih kampus-kampus impian, bagaimana cara-cara kita harusnya seperti apa untuk bisa menjadi orang hebat seperti Kak Atika, Kak Efran, dan Kak Caca. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Caraku Akademi karena yang sudah membuat webinar series episode 7 spesial launching Bimbel ABC. Untuk teman-teman semuanya, kita berada di sesi terakhir yakni foto bersama. Untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan untuk on cam terlebih dahulu dan nanti akan ada sesi foto bersama. Baik, saya ulangi kembali kepada teman-teman yang belum on cam untuk bisa on cam terlebih dahulu karena sesi selanjutnya yakni sesi foto bersama. Silakan teman-teman untuk bisa on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, apakah sudah bisa dimulai untuk sesi foto bersamanya? Oke, silahkan teman-teman untuk yang pertama, senyum terlebih dahulu, senyum formal. Silahkan untuk teman-teman bisa dibantu untuk screenshot. Oke, silahkan teman-teman bisa untuk on cam terlebih dahulu karena sesi kali ini adalah sesi foto bersama. Dan oke, boleh berganti gaya teman-teman, silahkan gaya bebas. Silahkan teman-teman bisa bergaya bebas. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar series episode 7 oleh Caraku Akademi ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sesuatu dari sini karena nantinya teman-teman akan berhadapan langsung untuk bisa mendapatkan kampus-kampus impian. Kak Ais selalu berdoa semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa menggapai kampus impiannya masing-masing. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya dari Caraku Akademi. Terima kasih Kak Caca, Kak Atika, dan Kak Efran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dari Kak Ais dan teman-teman Cara Akademi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali.